Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana setiap ibadah itu mesti kita pahami. Waktu kita sedang mengerjakan sholat, pahami makna sholat. Sedang membaca Quran, pahami makna baca Quran. Sedang berzikir, pahami makna berzikir. Itu makna-makna yang verbal. Yang begitu juga yang simbolik-simbolik. Sedang berwudu, pahami mengapa berwudu. Mengapa saya harus basuh ini. Begitu puasa, mengapa kita harus lapar. Begitu juga pada waktu kita melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya. Pakai jilbab, mengapa harus berjilbab? Sedekah, mengapa harus bersedekah? Apa makna dari sedekah, inti dari makna sedekah? Apa makna dari zakat dan seterusnya? Sehingga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sehingga orang yang seperti ini ibadahnya akan terasa nikmat. Kita akan makin paham ibadah itu, makin menghunjam ke hati kita, dan efeknya nanti mewarnai seluruh aspek kehidupan kita di luar ibadah kita. Salat kita mewarnai kehidupan kita di luar salat. Sedekah kita mewarnai kehidupan kita di luar sedekah. Baca Quran kita mewarnai kehidupan kita setelah kita baca Quran. Akan teramalkan dia. Zikir kita akan teraplikasi dalam setiap sendi kehidupan kita. Jadi seluruh sendi kehidupan kita diwarnai oleh salat kita, diwarnai oleh zikir kita, diwarnai oleh baca Quran kita, diwarnai oleh puasa kita. Itu salah satu inti dari puasa, diwarnai oleh sedekah kita. Jadi itu efeknya nanti orang yang memahami makna ibadah dan akan teraplikasi dalam kehidupan. Nah sekarang kita masuk, nah bagaimana ilmu yang memahami ibadah ini kita masukkan dalam kehidupan. Supaya kita juga latihan. Dalam hal-hal yang tanda petik non ibadah pun kita latihan memahami maknanya. Seperti kita memahami ibadah. Karena pada hakikatnya, saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada hakikatnya kita non ibadah, pekerjaan yang kita pikir non ibadah, itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala dan kita sesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu menjadi ibadah. Jadi gitu. Jadi bukan hanya sholat yang menjadi ibadah, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan hanya baca Quran, zikir. Aktivitas kehidupan kita akan menjadi ibadah. Kalau satu niatnya lillahi ta'ala, makan kita, minum kita, tidur kita, pakaian kita, bersosial kita, muamalah kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apakah di birokrasi, apakah di perusahaan, termasuk keluarga kita, berkeluarga kita, hubungan suami istri kita, semua akan bernilai ibadah kalau satu niatnya lillahi ta'ala. Udah kita bahas dulu, mencari ridho Allah, mencari pahala. Yang kedua niatnya, bukan niatnya, yang kedua ini kita jaga perbuatan itu untuk sesuai dengan aturan-aturan Allah, sehingga perbuatan tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka dia... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita di bulan suci Ramadan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam kajian yang mulia ini. Ya, kaji kita masih berkaitan tentang memaksimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Ya, kita bersyukur juga Allah masih akan beri nikmat iman Islam sama kita. Ya, merupakan nikmat yang terbesar yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Islam ini, iman Islam ini Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang setia yang dijal angka hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk dapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan. Ya, kaji kita masih berkaitan dengan memaksimalkan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan untuk meraih takwa. Bagi yang baru bergabung, hari ini kita masuk kepada episode yang ke-12. Ya, baru bergabung, ya, ini berkelanjutan terus, lihat yang sebelumnya lagi untuk makin memperkuat pemahaman kita. Pada episode yang ke-12 ini
Nah, kita masuk kepada salah satu ciri utama dari orang takwa itu kan kesadaran, selalu sadar. Dan kita sudah masuk kepada kesadaran ibadah. Dan kita masuk kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi, kesadaran level 2. Ya, untuk level 1-nya kesadaran kualitas ibadah yang level 1, silahkan lihat pada pertemuan episode yang ke-11. Sekarang kita masuk pada kesadaran level 2 ini, ya, untuk bagaimana mengamalkan kesadaran kita dalam ibadah itu, menghayati ibadah, dalam pemahaman-pemahaman yang lain, dalam konteks tanda petik non ibadah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana setiap ibadah itu mesti kita pahami. Waktu kita sedang mengerjakan sholat, pahami makna sholat. Sedang membaca Quran, pahami makna baca Quran. Sedang berzikir, pahami makna berzikir. Itu makna-makna yang verbal. Yang begitu juga yang simbolik-simbolik. Sedang berwudu, pahami mengapa berwudu. Mengapa saya harus basuh ini. Begitu puasa, mengapa kita harus lapar. Begitu juga pada waktu kita melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya. Pakai jilbab, mengapa harus berjilbab? Sedekah, mengapa harus bersedekah? Apa makna dari sedekah, inti dari makna sedekah? Apa makna dari zakat dan seterusnya? Sehingga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sehingga orang yang seperti ini ibadahnya akan terasa nikmat. Kita akan makin paham ibadah itu, makin menghunjam ke hati kita, dan efeknya nanti mewarnai seluruh aspek kehidupan kita di luar ibadah kita. Salat kita mewarnai kehidupan kita di luar salat. Sedekah kita mewarnai kehidupan kita di luar sedekah. Baca Quran kita mewarnai kehidupan kita setelah kita baca Quran. Akan teramalkan dia. Zikir kita akan teraplikasi dalam setiap sendi kehidupan kita. Jadi seluruh sendi kehidupan kita diwarnai oleh salat kita, diwarnai oleh zikir kita, diwarnai oleh baca Quran kita, diwarnai oleh puasa kita. Itu salah satu inti dari puasa, diwarnai oleh sedekah kita. Jadi itu efeknya nanti orang yang memahami makna ibadah dan akan teraplikasi dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk, nah, bagaimana ilmu yang memahami ibadah ini kita masukkan dalam kehidupan, supaya kita juga latihan dalam hal-hal yang tanda petik non ibadah pun kita latihan memahami maknanya. Seperti kita memahami ibadah, karena pada hakikatnya saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada hakikatnya kita non ibadah, pekerjaan yang kita pikir non ibadah, itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala dan kita sesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu menjadi ibadah. Jadi gitu. Jadi bukan hanya sholat yang menjadi ibadah, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan hanya baca Quran, zikir. Aktivitas kehidupan kita akan menjadi ibadah. Kalau satu niatnya lillahi ta'ala, makan kita, minum kita, tidur kita, pakaian kita, bersosial kita, muamalah kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apakah di birokrasi, apakah di perusahaan, termasuk keluarga kita, berkeluarga kita, hubungan suami istri kita, semua akan bernilai ibadah kalau satu niatnya lillahi ta'ala, udah kita bahas dulu, mencari ridho Allah, mencari pahala. Yang kedua, niatnya, bukan niatnya, yang kedua ini kita jaga perbuatan itu untuk sesuai dengan aturan-aturan Allah. Sehingga perbuatan tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka dia akan jadi ibadah. Nah, sekarang dalam konteks yang kita bahas dalam kesadaran ini, kita sudah bahas tentang kesadaran ibadah, bagaimana memahami ibadah. Sekarang bagaimana dalam setiap perbuatan pun kita coba latihan memahaminya. Contoh yang kecil, makan. Bukan sekedar makan doang, bukan hanya menikmati makan, tapi begitu makan pertama niat ibadah dulu ya. Bismillah ya Allah, aku makan ini cari untuk ridho supaya aku kuat dalam ibadah. Makannya halal, makanannya thayyib dan tidak berlebih-lebihan. Ini dikontrol oleh kesadaran kita. Nah, untuk pemahaman makan ini sambil makan itu apa? Ya Allah, nikmatnya lah makan ini kau berikan. Bisa makan ini aku. Bisa kurasakan makanan ini. Banyak orang yang nggak bisa makan, yang sakit apa, aduh bersyukur. Jadi masuk tuh, makin makan tuh diresapi makanan itu. Bersyukurnya aku bisa merasakan enaknya makanan ini. Masih bisa makan enak. Sementara orang lain banyak yang nggak bisa makan enak. Apakah karena nggak punya duit belinya atau juga bisa karena sakitnya? Banyak duitnya kalau sakit nggak bisa. Jadi bisa diberi lidah, ya Allah, bisa menikmati ini, bisa enak gini. Nah ini kan itu dipahami makanan itu.
Jadi gitu. Kita berusaha memahami. Begitu minum juga, ya Allah, nikmatnya aku bisa minum ini. Air bisa masuk tubuhku. Banyak orang yang susah minum, susah air. Bagaimana kalau air yang ku minum ini nggak keluar dari perutku, nggak tubuhku, jadi apa? Oh, saya bisa begitu. Kalau sampai gini tingkatnya kita, setiap perbuatan kita berusaha kita pahami, oh dahsyat. Bukan hanya sesuai syariatnya, tapi makna-makna yang kita, oh dahsyat ini. Kita mulai dari memahami ibadah dulu, baru kita ibadah-ibadah yang tanda petik, seperti mubah, seperti ini. Memahami apa yang kita minum. Ada dalam satu riwayat, salah satu khalifah itu ditanya, wahai khalifah, dia sedang mau minum. Tanya sama khalifah, wahai khalifah, ini kau bisa minum. Pertanyaan, bagaimana seandainya kau nggak bisa minum? Bagaimana seandainya kau nggak bisa minum? Berapa kau berani bayar agar kau bisa minum? Berapa kau berani bayar agar kau bisa minum? Seandainya kau nggak bisa minum. Apa kata khalifah itu? Aku bayar dengan setengah kerajaanku agar aku bisa minum. Udah, minum dia. Klek, 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 klek. Selesai minum, ditanya lagi sama sahabatnya, wahai khalifah, bagaimana seandainya yang kau minum tuh nggak bisa keluar dari tubuhmu? Berapa kau berani bayar agar dia bisa keluar? Jawaban khalifah ini, ku bayar dengan setengah kerajaanku lagi. Bayangkan kerajaan itu. Jadi kalau kita gitu apa? Nilai gelas, satu gelas bisa masuk dan bisa keluar, berapa nilainya ternyata? Dibanding satu kerajaan penuh. Wah, itu berarti dia hayat. Berarti dia tanya dia, ya Allah, ternyata kerajaanku tidak lebih mahal daripada segelas air ini. Jadi kalau orang memahami gitu, sekarang coba latih kita, ini kita latih di puasa itu gitu loh. Dalam puasa kita melatih, biar hati kita jadi hidup, semua sampai kita pahami. Ketika makan kita berusaha memahami makanan kita, minum. Tidur juga gitu, ya Allah, nikmatnya aku tidur nih, ya Allah, bisa tidur. Orang lain nggak ada, banyak yang nggak bisa tidur. Ntar aku bisa tidur nyenyak tanpa harus minum obat. Ada orang yang banyak duitnya, rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, mau tidur aja harus minum obat karena nggak bisa tidur. Bayangin, kita nemplok aja, namanya pelor, nempel aja di apa, langsung tidur. Oh, itu nikmat dahsyat. Di karpet bawah sini bisa tidur, di tikar bisa tidur. Tidak harus di tempat yang mewah, kamar yang mewah, tempat tidur yang mewah. Ngegelosor di masjid aja kita bisa tidur. Itu satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Ada orang yang nggak bisa tidur karena dia sakit, atau nggak bisa tidur karena mungkin rumahnya ada yang sedang kebanjiran, atau kena bencana, sulit mereka tidur. Kita bisa tidur dengan nikmat ya Allah. Kita syukuri itu. Ini kalau tidur aja kita pahami, dahsyat. Makin bersyukur kita, makin bertambah iman kita. Ini orang takwa tuh begitu. Itu contoh sederhana. Dalam rumah tangga berusaha memahami, ya Allah aku berumah tangga nih. Berusaha memahami istri, berusaha suami, berusaha memahami kondisi keluarga. Ini kan bisa kita pahami. Banyak orang yang nggak paham istrinya seperti apa. Ya akhirnya dia nggak bisa memperlakukan istri sebaik-baik, orang nggak paham istrinya. Istri juga gitu. Nggak berusaha memahami suaminya, akhirnya dia nggak paham. Akhirnya suami sama istri jaka sembung maka nggak nyambung. Istri kemana, suami kemana? Istri ngomong A, suami nanggapi B. Suami ngomong A, istri nanggapi C. Begitu sama anak juga, nggak berusaha memahami anak. Dia pikir dengan dia ngasih makan udah cukup. Tidak cukup kita sekarang ngasih makan anak istri kita. Coba pahami istri kita akan semakin cinta dengan istri kita. Pahami suami kita akan semakin cinta dengan suami kita. Pahami anak-anak kita akan berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Oh, dahsyat kalau hidup ini kita cobalah pahami dalam kehidupan ini. Nah, dimulai dari apa? Memahami ibadah-ibadah dulu dalam ibadah kita. Seperti pelajaran episode yang ke-11 kemarin. Pahami, baru kita bisa amalkan. Jadi ilmu pemahaman tentang ibadah ini kita bawa dalam memahami kehidupan ini. Memahami betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam Al-Quran nikmat Allah itu besar. Disuruh kita pahami alam semesta ini. Lihat alam semesta ini, penciptaan ini. Akhirnya begitu juga dalam alam semesta kita berpikir, oh langit begini, bulan begini, matahari ya Allah. Akhirnya hidup hati kita.
akan makin bersyukur kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, bertukarnya siang dan malam, dan segala macam apa yang terjadi di alam semesta, laayatin liulil albab. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi begitu, berakal. Oh. Nah, kalian juga kok buka bersyukuran sini. Bisa di pesantren ini kalian datang sini, bisa belajar dengan mudah. Bisa makan dengan mudah tanpa kalian harus bersusah payah. Di sini semua disiapkan oleh para pengurus-pengurus pesantren. Kalian tinggal menikmatinya, tinggal belajar dengan baik, ibadah dengan baik. Ini pun kita tidak pahami. Maka kalian tidak akan menjadi orang yang bersyukur, enggak jadi orang yang hebat. Pahami kehidupan ini. Maaf, buang air pun dipahami Allah. Bisa keluar. Apa? Bagaimana banyak orang yang gak bisa keluar? Coba orang dioperasi itu, maaf ya, kentut aja tuh bahagia banget. Orang yang habis operasi besar itu kentut itu ditunggu banget itu. Buang angin itu ditunggu banget. Begitu kentut bor, kenapa? Dia habis operasi menunjukkan badannya ini sudah mulai oke, ditunjukkan dengan dia kentut. Baru boleh dia minum, baru boleh dia makan. Jadi ditunggu, mahal tuh. Makanya kalau ada orang kentut, jangan marah kita. Karena kalau nggak kentut, susah kita hidup ini. Mahal harganya itu. Ya, cuman jangan di muka orang prot gitu, jangan, nggak sopan namanya. Pahami kehidupan. Nah, coba ini praktek. Jadi ilmu kita dalam pemahaman ibadah dipraktekkan dalam kehidupan. Itu baru contohnya. Ya, seperti saya bilang sebelumnya, pakai jilbab. Mulai sekarang apa? Tidur. Bahkan naik mobil, lihat, oh ya Allah, bisa. Saya naik mobil, orang jalan kaki. Jadi bersyukur kita jadi hidup ini. Naik motor, melihat orang yang naik sepeda. Naik mobil, lihat orang naik motor. Kita nengoknya ke bawah, jadi bersyukur. Bukan nengok ke atas. Coba kita renungkan semua itu. Jadi orang yang bersyukur kita. Nah, ini pemahaman dalam kehidupan. Nah, lebih spesifik lagi ini keuntungannya. Ini bagi para profesional. Termasuk kalian juga yang belajar. Mulai sekarang untuk yang belajar nih kita mulai 3 hal yang kita bahas. Pertama, misalnya dalam hal belajar. Mulai sekarang belajar pahami. Dapat ilmu itu, ya Allah, bagus. Mulai sekarang belajar pahami apa yang dipelajari. Termasuk kajian nih pelajari, pahami. Menghunjam nanti dia. Dari suatu pekerjaan yang kita pahami enak mengerjakannya. Mengapa ibu-ibu asik masak? Kan saya bilang pada pertemuan sebelumnya. Mengapa ibadah itu bisa nikmat? Karena kita paham. Termasuk juga mengapa pekerjaan-pekerjaan ini bisa kita nikmati? Karena kita paham. Kalau nggak paham, nggak nikmat. Termasuk belajar ini kalian, belajar ngaji, pahami Quran, lama-lama ini nikmat. Termasuk apa aja? Di sekolah adik-adik pelajari pelajaran sekolah. Kalau kita paham pelajaran sekolah pasti nikmat belajarnya. Mengapa kita kadang-kadang kalau di sekolah guru nggak suka kita sama guru itu? Nggak enak kita bilang dia ngajar. Karena kita nggak paham pelajarannya. Nggak enak guru itu. Ya karena kita nggak paham. Cuma kalau kita paham. Saya ingat banget dulu di sekolah. Ya, ada guru yang galak, banyak orang yang nggak senang. Kalau saya senang aja. Kenapa senang? Ya kita ngerti diajarinnya gitu loh. Yang nggak senang, nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya karena aku nggak paham apa yang diajarinnya. Sebel kok sama guru itu. Tapi kalau kita paham, enak guru tuh ngajar matematik, senang banget kita. Karena kita paham. Tapi kalau kawan kita yang nggak paham itu, lama kali pun guru ini, kapan sih pulang selesainya, kapan sih istilahnya bel keluar istirahatnya lah gitu. Kenapa nggak ada yang nikmat? Ya nggak paham. Itu sekolah juga. Gitu. Sekarang anak-anak adik-adik sekolah pahami pelajaran kita. Yang kuliah pelajari pelajaran. Makin kita pahami pelajaran kita, maka makin enak kita belajar. Makin asik kita belajar. Nah ini efek dari buah dari pelajaran kita menikmati atau memahami ibadah-ibadah itu. Itu contoh satu. Makanya makin paham kita pelajaran kita, ya makin pintar kita. Jadi intinya nanti di sini pada poin ini, makin paham kita apa yang kita kerjakan, makin pintar kita di situ, makin hebat kita di situ. Itu poinnya. Sama seperti poin kita pada pelajaran sebelumnya. Makin paham kita ibadah kita, makin pinter ibadah, makin hebat ibadah kita. Termasuk juga dalam profesi kita. Rumah tangga kita.
Makin kita paham keluarga kita, rumah tangga, makin paham kita istri kita, makin paham kita suami kita, makin paham kita anak-anak kita, maka makin hebat rumah tangga kita. Makin bagus rumah tangga kita. Nah, dalam konteks bisnis, pahami. Kalau kita bisnis, kita bekerja, kita kerja apa? Kita dagang, pahami apa yang kita dagangin. Yang kita jualin kita paham betul. Oh ini pernak-perniknya, oh ini seluk-beluknya. Lama-lama hebat kita dalam bisnis itu. Karena kita menekuninya dari awal. Kita paham betul seluk-beluknya. Kalau ditanya tentang benda itu, barang itu, pekerjaan itu langsung tak. Oh, langsung kita kuasai. Karena kita paham betul. Kalau pekerjaan, kalau kita paham betul, kita menjadi hebat di situ. Kita dagang, kita pahami apa yang kita dagangi, kita cara menjual sebagainya, hebat dalam perdagangan itu. Pekerjaan, hebat dalam pekerjaan itu. Maka kalau kita hebat dalam pekerjaan itu kan jadi orang sukses kita. Dibayar mahal kita pekerjaan itu, karena kita paham betul. Ini dalam bahasa namanya spesialis. Kita menjadi orang yang punya skill atau spesialis. Maka mahal kita dibayar, karena kita paham betul pekerjaan itu. Bukan sekedar tahu, tapi kita paham betul pekerjaan itu. Itu bedanya dengan orang yang kurang paham. Kalau dokter, dia bukan dokter umum, tapi dokter yang sangat paham. Artinya apa? Dia lebih detail. Namanya apa? Dokter spesialis. Bayarnya mahal dengan dokter umum. Makin paham kita pada suatu masalah, makin hebat kita di situ, makin tinggi nilainya. Itu dunianya gitu loh. Dunianya kita dapat. Tapi karena niat kita ikhlas, kerjanya ikhlas, sesuai dengan aturan Allah, bisnisnya ikhlas, mencari ridho Allah, kita sesuaikan dengan aturan Allah, belajarnya ikhlas, sesuai dengan aturan Allah, maka apa? Ridho Allah dapat, pahala dari Allah dapat, dunianya pun kita dapat. Dunianya kita dapat. Kalian sukses belajar, jadi orang hebat kalian, dunianya kalian dapat. Kita berdagang, ikhlas sudah dapat ridho dari Allah, Allah akan tolong kita terus, dapat pahala di sisi Allah, dan kita juga dunianya kita dapat. Oh, inilah makna doa yang kita doakan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini kan makna doa kita. Jadi kalau kita mau hasanah fid dunya, bukan hanya ikhlas, bukan hanya kita fokus, tapi kita berusaha memahami pekerjaan kita, apa yang kita geluti. Hati ingat Allah, terus sadar akan Allah, pikiran memahami pekerjaan kita. Maka makin hebat dalam pekerjaan itu. Apa aja pekerjaan itu? Belajar makin hebat, pekerjaan makin hebat, bisnis makin hebat, profesi kita makin hebat. Apakah profesi dokter kah? Makin hebat dia dokter. Pengacara, hebat pengacara. Makin dia dipahami, oh ternyata pengacara tuh, oh ternyata dokter tuh makin hebat dia dokter. Atau mungkin aja dia dokternya umum, tapi karena dia punya pemahaman yang hebat, kemampuan dia seperti spesialis. Sehingga akhirnya orang bayar dia seperti dokter perspesialis, walaupun dia dokter umum. Bisa begitu. Karena dia memahami. Dia dibayar mahal, walaupun mungkin titelnya nggak seberapa, tapi karena dia punya skill yang hebat di situ, dia paham betul loh, dia dibayar mahal untuk itu. Ada orang dokter misalnya S3, dia mungkin dia S1, tapi terhadap satu bidang itu dia lebih menguasai, dia lebih memahami daripada orang S3. Dia dibayar mahal daripada orang yang doktor, misalnya gitu. Apalagi dia sudah S3, lebih paham lagi, tambah lagi mahal nilainya. Jadi kalau kita mengerjakan dunia ini, mulai sekarang apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, dalam pahamilah, belajar, terus lihat, pahami, oh gini, oh hati sadar Allah, sadar aturan Allah, pekerjaan kita sambil fokus dan kita pahami, udah dahsyat. Jadi apa? Makin hebat, makin pintar kita. Kalau udah begitu, dunianya pun kita dapat. Kalau kaitan dengan dunia. Ya kalau di rumah tangga kita paham istri kita, paham anak kita, paham suami kita, makin hebat, makin bahagia kita rumah tangga gitu. Maka mulai sekarang latihan. Termasuk juga pada personal kita latihan memahami orang. Walaupun ini memang agak berat, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita tidak salah dalam menilai orang. Biasanya terjadi perselisihan karena kita salah dalam memahami orang. Kita pikir A, ternyata dia B. Orang ucapkan A, kita memahaminya C. Wah ini nggak nyambung. Mulai sekarang latihan memahami orang lain. Itu dalam konteks, apalagi dalam konteks yang lebih luas lagi. Sebagai seorang pemimpin misalnya, apakah presiden,
apakah gubernur, apakah menteri, apakah pejabat-pejabat. Oh dahsyat. Kalau ini dia berusaha memahami apa yang dia pimpin. Dia berusaha memahami rakyatnya. Sekarang kan terbalik. Rakyat disuruh memahami pemimpin. Ya hancurlah. Justru pemimpin tidak berusaha memahami rakyatnya. Rusak negara. Sengsara. Akhirnya pemimpinnya mengkiri dirinya sendiri aja. Dia tidak berusaha memahami apa yang dia kerjakan. Presiden tidak sadar dia presiden. Dia pikir dia seperti lurah saja. Menteri dia tidak sadar menteri. Dia pikir sebagai seorang pejabat tingkat rendah. Padahal dia menguasai banyak hajat orang banyak. Dia tidak paham apa yang dia kerjakan. Udah nggak paham dan tidak berusaha untuk memahaminya. Oke lah awalnya nggak paham. Oke, nggak ada masalah. Tapi begitu once kita itu kita harus berusaha memahami pekerjaan itu dengan baik. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam pekerjaan itu. Jadi orang yang tidak paham tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Makanya kembali pada kajian kita, kalau Ramadan kita ini akan menghasilkan yang terbaik, pahami semua rangkaian ibadah kita dan seluruh kegiatan kita amalkan. Mulai sekarang latihan. Kapan latihan di Ramadan? Mulai sekarang ke masjid, berusaha memahami langkah-langkah. Oh, asik hidup kayak gini. Melihat alam, berusaha. Alam kan juga suruh kita bilang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau perhatikan? Disuruh perhatikan itu mikir, memahami. Bagaimana ibil, unta itu diciptakan. Wa ilai sama illa wa ila sam kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Wa ila ardi kaifa sutihat. Bagaimana nanti bumi dibentangkan? Bagaimana gunung nusibat ditegakkan oleh perhatikan. Maka dalam Al-Quran afala ta'qilun, tidakkah kamu mikir? Tidak kamu mau memahami? Itu semua apa? Itu suruh kita memahami. Makanya pada kita yang awal dulu, orang masuk neraka jahanam gara-gara apa? Orang masuk neraka jahanam karena tidak memahami kehidupannya, tidak memahami alam semesta, tidak mau dirinya sendiri. Hatta orang dirinya aja nggak paham dia, dirinya dia nggak paham. Akhirnya dia buat hal-hal yang merusak dirinya. Dia nggak paham dirinya. Banyak orang yang nggak paham dirinya. Maka dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat itu Allah suruh, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam surah Az-Zariyat surah 51. Di dalam dirimu tidakkah kau perhatikan? Coba mulai sekarang pahami diri kita. Kayaknya aku nggak boleh makan ini, jangan makan itu. Kayaknya aku nggak cocok makan ini, jangan. Jadi begitu. Coba pahami diri kita. Termasuk banyak orang nggak paham pada dirinya. Akhirnya dia buat sesuatu yang merusak dirinya. Nggak paham dia dirinya. Nah kan mulai sekarang ini betapa sebenarnya hebatnya agama kita ini. Jadi agama ini bukan semata-mata ritual, tapi bisa diamalkan dalam kehidupan. Dimulai dari ibadah kita, masuk kepada rangkaian. Makanya rangkaian sholat kita juga gitu kan. Qul inna sholati. Mulai dari sholat dibaguskan, dipahami dengan baik. Akhirnya apa? Wa nusuki. Ibadah-ibadah kita pun yang makin baik. Dengan penuh pemahaman. Wa mahyaya. Akhirnya kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita berusaha memahami. Mengamalkan dalam kehidupan kita. Wa mamati. Bahkan hidup mati kita pun nanti akan bagus. Semuanya lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat 6. Ayat 160. 61 atau 62. Jadi begitu. Mulai sekarang, mari kita amalkan. Ya. Jadi orang takwa itu orang yang hidupnya penuh dengan kesadaran. Sadar terus, bukan hanya sadar tapi berusaha memahami. Jadi orang takwa itu orang yang hebat. Pantas saja urusannya dimudahkan karena orang hebat. Pantas saja rezekinya lancar, kan saya bilang dulu dari awal. Mengapa orang takwa itu rezekinya lancar? Ya karena begitu dia. Udah kerjanya fokus, bagus, dia berusaha memahaminya. Makanya rezekinya lancar. Mengapa orang takwa itu hatinya selalu tenang, jauh dari ketakutan? Karena dia berusaha memahami kehidupannya. Sehingga apa yang mencelakakan dia jauhi, apa yang bermanfaat dia dekati. Kita baca. Jadi bukan hanya semata-mata Allah yang memberi, tapi Allah memberikan sesuai dengan sunnatullahnya. Allah tidak pernah memberi kepada hambanya, kecuali semua itu harus sesuai dengan sunnatullah. Nggak ada langit bisa menurunkan emas. Jadi kalau mau dapat uang, minta rezeki apa?
Ya bekerja. Bekerjanya pun kalau uangnya mau banyak, bekerja dengan bagus. Di samping juga kita sesuaikan dengan aturan Allah, habis itu kerjakan dengan bagus. Ini kan ilmu-ilmu dunia semua. Jadi harusnya orang bertakwa itu memang orang yang hebat. Ibadahnya hebat, hablum minallahnya. Hablum minan nasnya juga hebat. Karena tadi dia berusaha memahami tadi. Juga pekerjaan-pekerjaannya juga akan hebat. Dia unggul di mana dia berada. Jadi nggak penting kita jadi apa, silahkan pilih mana. Tapi kalau kita jadi orang tawa, kita hebat dimanapun kita berada. Kalau kita jadi murid yang hebat. Kita takwa hebat. Kita jadi guru yang hebat. Kita jadi suami yang hebat. Kita jadi istri yang hebat. Kita jadi pemimpin hebat. Kita jadi pedagang yang hebat. Kita jadi tukang beca, tukang jumpa beca yang hebat. Kenapa? Tukang becanya dihayati. Oh tuh, dia apa? Dipahaminya. Oh. Orang beca, tukang beca lain bayar yang cuma 10.000, 15.000. Tapi orang naik beca dia bisa bayar 50.000. Kenapa? Asik naik beca sama dia. Bisa aja begitu. Kadang-kadang orang ngasih tip itu kan bukan karena kok naik beca sama bapak ini kok tenang gitu ya. Bapaknya ramah, bapaknya ini kok. Oh, akhirnya bayar becanya mahal. Ya, dagang Rasulullah dulu. Ingat dah, Rasulullah tuh dagangnya nggak pernah nipu, nggak pernah apa, tapi untung besar. Bahkan dagang Rasulullah tuh unik. Berapa harganya? Saya beli segini. Yang penting lebih dari ini silahkan. Berapa untung saya? Yang penting saya nggak rugi. Karena dia jujur, dia apa? Orang lebih mahal dari itu dibayar orang. Lihat nih psikologi. Ini orang mengerti dagang, dia mengerti psikologi umat manusia. Jadi dia bisa, kita pun begitu mulai sekarang latihan memahami sekeliling kita. Termasuk juga latihan memahami diri kita. Pahami semuanya, lihat nanti dalam kehidupan. Kita akan jadi orang yang hebat. Kalau pekerjaan kita akan menjadi profesional, spesialis, punya skill yang bagus. Dalam kehidupan menjadi orang hebat. Suami yang hebat. Semuanya kita akan hebat. Insya Allah. Inilah mengapa orang takwa itu menjadi orang yang hebat. Mulia di sisi Allah dan juga hebat di hadapan manusia. Insya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bagi saya juga pribadi bisa saya amalkan. Kita semua ini learning by doing. Bukan juga itu, tapi doing by understanding. Mengamalkan dengan penuh pemahaman. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ikut terus kajian kita. Pada pertemuan berikutnya kita masuk lebih dalam lagi. Kesadaran level 3 nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan. Hadir terus. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita. Bisa mengikutinya. Sehingga bermanfaat ilmu ini. Buat saya pribadi. Dan buat kita semua. Untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Demikian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallah amdika. Syallallahu ila anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.